Horas Madihita Sudi. Horas warga Persyadan Simanjuntak Situlu Sadayana Dawat Boruna di seluruh Indonesia. Kembali bersama kamu di Kopi Nonang Jolo Mangopi Asa Marnonang. Buat kita semua saat ini sudah tersedia, sudah bergabung dengan kita ada beberapa narasumber dan tua-tua yang cukup memahami apa materi dan pembahasan yang akan kita jadikan sebagai pembelajaran bagi generasi muda. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu bahwa setiap konten, setiap video yang kita upload, kita siarkan sebagai bahan pembelajaran informasi, mohon memberikan komentar yang konstruktif. Dan perlu diingat juga bahwa Anda semua boleh bertanya selama Anda adalah anggota Parsadan Simanjuntak Situlu Sadayana Dawat Boru. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Ada beberapa dari area Simanjuntak, ya di Ciledug. Ada Adik John Simanjuntak juga yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Ada Ito Nilam Simanjuntak yang sudah juga mengirimkan pertanyaannya lewat email apssib.indonesia@gmail.com. Di sini kita akan bahas selama Anda memang adalah anggota Persaudaraan Simanjuntak Situlu Sadayana Dawat Boruna dan Anda adalah memang keturunan dari Opung Sobosion Boru Siotang, percayalah pertanyaan Anda akan kami jawab. Baik, kalau gitu kita akan menyapa para narasumber kita yang sudah bergabung saat ini. Yang pertama adalah Opung Ginabean Simanjuntak dari Balige. Horas Opung. Horas Opung Ginabean. Horas, ya. Sehat dok, Bapak. Oh. Sehat dok Bete. Sehat. Mau lihat tema nungaolo nuga bersedia gawe narasumber musik untuk kedua kalinya di Kopi Nonang. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, udah ya. Sebentar lagi saya akan menyapa dulu narasumber berikutnya. Ada Opung Shalom Simanjuntak dari Pematang Siantar. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Opung? Horas Dihita Saluna. Aus Simanjuntak di Tombuk nomor 14. Si Tombuk nomor 14 dari Pematang Siantar ya, Bung? Dari Pematang Siantar. Terima kasih. Horas. Kemudian ada udah Hoga Simanjuntak dari Tangerang. Boleh diperkenalkan dulu udah. Horas Sian Tangerang. Warhu Hoga Simanjuntak Huta Bulu Raja Odong. Huta Bulu nomor Raja Odong nomor 16. Saplono. Iya. Horas mau dah. Satu Horas lagi ada Opung Lalo dari Balige juga. Opung Lalo. Horas. Silakan Opung. Ya, Horas Dihita Goparan Yoputa. Au Lalo Simanjuntak Sitobuk 14. Tinggal di Balige, Kabupaten Toba. Horas mari Horas Opung. Selanjutnya ini yang sudah kedua kali juga ya. Abang saya Gugun Simanjuntak Mardau 16. Silakan Abang. Horas Madihita Salutna Oparani Sobosion Borsiotang Raja Mardau, Raja Sitombuk, Raja Hutabulu. Beta minum kopi. Autes manis kebetulan Dinda dah. Sehat Madihita. Kita mainkan mainku. Selanjutnya narasumber berikutnya ini yang udah keberapa kali karena memang adalah kepala bidang adat ya, ketua bidang adat untuk Persaudaraan Simanjuntak Situlu Sadayana Dawat Boru se-Indonesia, Dr. Andes Monang Simanjuntak. Horas sudah kedengaran? Sudah. Horas itu sudah, Horas ya. Balige, Siantar, Tangerang, Horas meta sudah. Papua. Kemudian narasumber berikutnya adalah Bapak Uda saya, Santos Simanjuntak dari ufuk paling timur Indonesia.
Silakan. Udah. Horas. Horas dihita saluhutna. Horas. Paparan yo puta si majutak si tolu sadaina naung gawi. Sehat dihita sude sian 0.0 Aceh sampai dengan di Papua. Ausat diri Waru Santos Sander si majuntak nahwalap boru nirajai boru tahayan. Nomor 15 siap Kuta Bulu asli siap Bonani Buli doau. Soalnya mah tinggal di Papua. Bonani Buli do. Ya. Siap Bonani Bulu dah. Ah, soalnya mah perkenalan Monade. Kopi Nonang. Sehat selalu. Dulu mengopi Asamar Oke. Nonang. Oke, mantap. Setelah kita telah berkenalan dengan para narasumber, kita mau tahu untuk beberapa topik tertentu. Apa pendapat dari para narasumber ini? Ya, yang pertama ada ini sudah pertanyaan dari titipan dari para netizen yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat email maupun lewat komen di YouTube kita. Dan kita memang pasti akan, karena ini adalah jembatan informasi untuk generasi muda, maka kami memang berkomitmen akan membantu para generasi muda lebih memahami, terutama kalau kita bicara tentang pesan atau tona dari Opung Sobosihon Borusihotang. Yang pertama ini kembali kita mau tanya dulu sama Opung Ginabean sebagai ketua, saksi hidup sejarah dalam persoalan ini yang mungkin masih sangat akurat untuk kita tanyai. Opung Ginabean, ahadu sebenarnya inti manang tujuan ni tonai, tona ni Opung Sobosihon Borusihotangi. Tujuan dan intinya adalah Badau Parmaraan. Badau Parmaraan di kalangan situ Sadaina. Dan tidak ada balas dendam. Itu. Jadi makanya di tonggo-tonggo Puta menyatakan Sobosihon Borusihotang yang mengatakan naso jadi saulau adat maradopun dohot persuratan. Unak terjadi marah. Kemudian naso jadi saugasan ribe-ribe. Naso jadi saugasan ribe-ribe. Tidak ada kongsi dalam arti barang ataupun sawah untuk menghindarkan tidak timbul persoalan. Karena sebagaimana kita ketahui semua, namanya lah sudah bertengkar dan terjadi sampai dengan nyawa melayang. Tentu Oputa Raja Merdaum Sitobuku dahulu setelah dewasa berbisiklah mereka bertekad untuk membunuh Hahaduli Persuratan. Hal ini dibocorkan oleh Nayopon Guru yang kawin kepada Sirain. Dikasih tahulah ke mamanya Sobosihon Borusihotang. Inang, itulah tului naing membunuh Raja Persuratan ala nina pinamatenai kakakku. Nah, kemudian dinasehati Opung Borusihotang lah anaknya yang tidak didengarkan, mereka selalu berontak akan membalas dendam. Kemudian dipanggillah Hahaduli Siahaan sama Utagaol. Utagaol sama Siahaan kepada Bata mengingatkan Merdaum Sitobuku dahulu juga gagal, tidak dihargai. Nah, kemudian ditingkatkan oleh Opung Sobosihon Borusihotang lah sesuai dengan kesepakatan dengan dengan Siahaan Sepadebata dan Tuan merujuk kepada Raja Simbakok Nipohan. Raja Simbakok Nipohan mengingatkan Merdaum Sitobuku dahulu agar tidak membalas dendam. Juga mereka ngotot karena katanya Hosa do gatini hosa. Iko pamareorde. Gitulah jawabnya kepada Raja Simbakok Nipohan. Nah, kemudian datanglah Raja Simbakok Nipohan menyatakan kepada Boru
hotang Puta Sobosio. Iya. Inang Sobosio Borusi hotang. Pasahat ma tonggo-tonggom do burjum do puta muda jadi na bulun. Baik ma tonggo-tonggom kai ngotong anak muda tujuan. Agia tu itangi de bata pasti ngotong nasida. Nah, kemudian Puta Sobosio Borusi hotang sembah sujudlah di hadapan raja-raja menengadah ke langit, menyatakan Tuhamu peparak kulatul, bardam stabuku tabu beruku nayopon, manang beape hahabui, abang mudui hahabui, tang jadi bainomu nasasuma tuhahami. Ayalana saamaluhamu. Nah, begitu juga kepada boru. Manang buape ibotobui buruku. Dibikinlah perusahaan opung boru Sobosio bercolang. Kemudian di dalam gotong-gotongnya itu dinyatakanlah dengan kesungguhan hati yang sangat luar biasa. Ada pun mulai jadi nabulun. Tangi omma tangyak ku tonggo-tonggokon. Omba hataku tu anakku na tulo tu buruku. Na so jadi saulau adat. Doh Raja Persuratan. Na so jadi saugasar ripe-ripe. Doh Persuratan. Kemudian di dalam tonggo-tonggonya yang menyatakan na so jadi saparadatan untuk menghindarkan tidak sapanganan lagi, tidak satu piring raksa sapa, tidak tidak sama makan lagi. Artinya berpisahlah. Itulah diminta Sobosio dalam tonggo-tonggonya. Dan itu ditulupi, disetujui oleh semua raja Sebakok Nipohan. Nah, orang bertiga ini percaya kepada mamanya, mengatakan akan turut dan akan mematuhi. Akibatnya selamatlah Raja Persuratan, tidak terjadi pembunuhan. Baik, sampai di situ dulu. Juga kepada burunya diberkatilah itu, karena dia yang membocorkan tekad mereka. Baik. Jadi dari sini, itulah inti dari Tona itu, itulah intinya. Dan naso jadi sauga saripe-ripe yang katanya mengenai material, rumah, kerbau, dan harta lainnya. Nanti bisa kita lanjut itu mengenai keterangannya itu. Baik, Opung. Jadi intinya adalah Tona itu untuk perdamaian, Opung ya. Yang penting memesankan tidak saparadatan lagi. Dan itu sudah disahkan oleh raja-raja Sebakok Nipohan. Oke. Demikianlah dulu sementara keterangan mengenai tonggo-tonggo ni Sobosio Borusi Hota yang menyatakan naso jadi saulau adat jala daksapangan be doho Raja Persuratan. Jadi itu kita patuhi sampai sekarang. Iya, baik. Lanjut. Terima kasih Opung Ginabian atas penjelasannya. Mengenai harta dari Raja Marsudung, rumah, dan itu mengenai kerbau yang digunakan di sawah. Coba kita logikanya ya, ini saya minta logikanya. Kerbau, padahal waktu Boruhotang kawin berumah tangga dengan Raja Marsudung, tentu belum punya anak. Kejadian setelah 5 anaknya, yaitu 2 boru, 3 anak. Tentu berapalah umur dari kerbau itu kalau diukur sampai 5 orang, 5 halang di tubuh Boruhotang. Jadi kemudian diklaim oleh Raja Persuratan lah itu selalu kerbaunya.
Adapun kerbau yang digembalakan buruh hotang itu jadi kerbaunya. Itulah persoalannya yang selalu dikumandangkan oleh Raja Persuratan. Baik. Jadi dalam hal harta, oputta boru sobosio boru sihota diusir oleh Raja Persuratan lah dari rumah Raja Mersudung yang di Baidoan. Nama kampung itu sebenarnya Baidoan. Sekarang menjadi Desa Persuratan. Setelah pemerintah membuat jadi nama desa. Jadi diusirlah oputta. Nah, dibawanya lah anaknya yang 3 dan burunya. Karena yang siakangan sudah meninggal waktu terjadi marah. Dibilanglah pindahlah mereka ke Perlubanan dekat Hutabulu. Di Perlubanan. Di Perlubanan itulah bertempat tinggal buruh hotang sama dengan anaknya yang 3 sama putrinya yang masih hidup yang Nayopon. Dan disitulah buruh hotang sampai tua. Dia berpesan kepada anak-anaknya, bila saya telah meninggal dunia, makamkanlah aku di Perlubanan. Jangan di dekat Raja Persupra, jangan di dekat Raja Mersudung sama buruh Hasibuan. Yang jaraknya adalah lebih kurang sapanggoran. Kalau sapanggoran itu di dalam orang Batak, oh, oke. Sapanggoran kira-kira 500 meter ya, Pung ya? Oke. Nanti kita lanjut. Ya. Kalau ini macam cerita mengenai posisi di buruh hotang, mengenai Tona. Terima kasih Opung Ginabian karena penjelasannya cukup lengkap yang membuat kita semua dapat memahami inti dari Tona, bahwa sebenarnya ini untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah yang tadinya sudah Pertanyaan lanjutan Opung Ginabian sedikit ya. Kalau seandainya soal misalnya sekarang kita sekantor dengan Persuratan, apakah kita boleh bekerja sama dari sisi pekerjaan biasa, Pung? Ang guna salah molo kita misalnya karejo di karejoan, tapi adong Persuratan sih, adong guna salah sih. Jadi tidak masalah. Gak ada masalah ya kalau satu pekerjaan kantor begitu. Terus kalau kita misalnya datang ke satu kampung ternyata yang jual kopi misalnya di situ Persuratan, apakah kita jadi nggak boleh minum kopi di situ, Pung? Terserah pada orangnya, tetapi menurut pendapat kami tidak masalah. Iya. Jadi pada intinya seperti yang diterangkan oleh Opung Ginabian tadi, bahwa yang diungkapkan oleh Tona itu hanyalah masalah ugasar ripe-ripe, ya, ulaun adat. Jadi kita harus mengerti dan memahami, karena ada banyak orang yang bertanya, itu pun masih tidak puas, ini boleh, itu boleh, tapi yang adat tidak boleh. Seolah-olah kita jadi diingatkan ke persoalan di zaman dulu ya. Karena ada tuh di Taman Eden dulu, buah ini boleh dimakan, buah ini boleh, tapi yang satu itu jangan. Padahal boleh semua, yang satu itu jangan. Kenapa harus jangan? Nah ini di media sosial juga banyak yang seperti ini ya, kita bisa teringat siapa yang mengungkapkan ide seperti ini ya. Kenapa harus jangan? Padahal memang itulah isi Tona. Ya. Oke. Kemudian saya mau ke Uda Monang. Ya, ini hubungannya soal bagaimana kemudian di tahun 69 ada pembahasan kesepakatan yang dituliskan menjadi sebuah prasasti, sampai sekarang masih bisa dibaca apa yang disepakati oleh Persaudaraan Simanjuntak Sitolu Sadaina di Bona Pasogit yang dihadiri oleh 21 cabang. Disebutkanlah ini sebagai Tuhesi Gaton. Apa hubungannya Tuhesi Gaton ini udah dengan Tona? Ya, jadi sebetulnya ngamula-hula kon berulang-ulang kita bahas ulang ya. Ya, betul. Mulai
dangna loja mual inna payuti hudrura sahak tu tahu tu ba ate Iya. mau itu akan oposo asa unang gabe lilu dia ke Betul. pemahaman dan pengatusion naso bertolak belakang tu sejarah Iya. sasitong. Dengan kata lain Nabu Ido dipakai narasi-narasi dengan logika-logika bahwa begini, begitu, begono, amukta adalah si Raja Batak inna tohodui. Anak konna isubaon tohodui. Betul. Tua mse serba di Banua tohodui. Betul. Sampai saat tu Raja Marsudung sitong toho. Alai di dalam prosesi bahwa pangupulani ngajelas pangupulata ima di parlubanan nadi terancam iki untuk gabe digarap gabe hauma lalu kemudian daripada martokar bersepakat mah natului mapidahon tu posisi nasonari lalu diresmi homai di tahun 60. Setelah proses pembangunannya itu 53, 58 sampai ke 63. Jadi cukup lama. Iya. 10 tahun kurang lebih. Simin Tugu Ido pertandani halak Batak. Pertandadui ala ditiki peresmian bahkan ditiki perencanaan saat jadi diresmion Horjabius dohot di ulauni sada ulau nasakral nabalga nasah doi bahwa muluma bait tubuh dan alani gudang hepeng alai dasorra adalah dasar nomor haduhuat doi tu leluhurra tu pesannya ke leluhurra iman keningan tonai. Iya. Tona di pertanyaan keningan bohado sabutullah latar belakangnya di balik ni tona yang dirumuskan di tahun 69 sebenarnya itu sangat panjang cerita mulai anak ngana tu kau putra margau sitobuk putra bulu mulotadoki di sudut nomor 2 di Mardau sitobuk putra bulu sahak tusonai artinya songon contoh maju paman di sitobuk maju paman adong 5 ahok punama Tardok eksis sebagai paropuan. Datu Dulu, Datu Pijo, Datu Sibo, Tonggutar, Adai. Itu sudah sudut nomor 4. Mulu nomor tolu adalah mangabit tua. Nomor 2 ma sitobo. Jadi cerita ini sangat panjang riwayatnya sehingga kita di zaman senario untuk tokan oposo unak kita mabai sejarah tasandiri mangaranap kita tu budi Baik. di sejarah runutani dengan landasan-landasan nasitong unang di karang-karang nasitongi ima na dirumus tonai di tahun 60 sebelum tona dirumuskan sabutullah ada cerita alai sebetulnya kurang jok don ta tuturhon ta riwayaton alai ala mangulu do pia kesaksina di tahun 60 sebelum di acara nagabe mensahkan tona adong dua nasiar sapa persadaran nio putta beruhota
sadamai paniara di Hutabulu, sadamai paniara tong di Medan. Ditiki na di Hutabului onan perantara doi madok. Di do Puta lului hamuma tong paniaran ni si majutak di Medan ninna. Ini otak ni do isi manon putaria semulak sude akatonaku. Jadi bingung ma sude hita nama dongat tubuh di do paniaran ni si majutak inatani padita. Barepok matong imeda sude mangalului boruon inna dupa do mangna boruahai alibu do patakaso itu anak ponna ternyata paniaran ni opungi mardau si badogil padita metodis na baru pidda na jolo sian penang artina kang aktifo di paradato Batak berbahasa Inggris do halakon sebagai padita metodis di Penang lalu ketemu ma marpungu ma ditikii jalai ma lagi tiar baru sadar ma tu opung borui idok masude akatonanai kemudian imana dirumus semuse di tahun ono polisiai gabe tu hesigaton. Baik, udah. Terima kasih. Ini tentang kebenarannya tadi. Tentang kebenaran nyon dan nasadaron di Medanon bisa nanti kita berwawancara dengan anak-anak boruna ala bangudu pe na mengalami peristiwa ini sadari inonga di tahun ono polisi. Contohlah ini ya. Ala ini seorang pendeta metodis berbahasa Inggris lama di luar negeri kembali ke Medan di saat itu dan gabe hasadaran. Apa tak nih maju? Baik. Jadi dengan kata lain Hesigaton berhubungan dengan Tona karena ini adalah bukti lestarinya Tona itu sendiri. Karena Hesigaton yang membuat sebagai sebuah rumusan kata-kata memahami Tona, yang membuat itu adalah keturunan Opung Sobusion Borusiotang. Kira-kira begitu penjelasan dari Uda Monang. Sehingga Hesigaton ini tidak dapat dipisahkan secara kesatuan utuh karena Tona itu dari Opung Sobusion, Hesigaton itu adalah pemahaman yang disepakati adalah keturunannya, kira-kira seperti itu. Namun ada beberapa orang yang kemudian mempertanyakan, seperti tadi sempat disinggung oleh Uda Monang Simanjuntak, bahwa sebenarnya ada banyak pembuktian sejarah, tapi sekali lagi ketika saksi-saksi hidup itu kemudian melalui fase-fase sudah meninggal dan sebagainya, catatan-catatan atau kesaksian-kesaksian seperti ini akan ditinggalkan orang. Yang jadi pertanyaan, apakah memang kita membutuhkan sebuah pembuktian melalui penelitian empiris secara akademis untuk Tona ini? Karena kalau kita bicara tentang bagaimana kepercayaan itu terbangun, kita teringat kepada kitab suci ya. Kalau Alkitab itu dulu ditulis jauh sebelum Masehi. Itu disebutkan bumi ini bulat. Dan semua orang percaya berjalan secara turun-temurun ratusan tahun bahkan ribuan tahun, ratusan ribu tahun. Tetapi pembuktiannya baru setelah Yuri Gagarin dan rekannya meletakkan kakinya di bulan baru tahu bahwa bumi ini bulat. Jadi apakah sebenarnya pembuktian saintifik dibutuhkan untuk percaya bahwa Tona itu ada? Saya mau tanya ke Bang Gugun Simanjuntak. Kira-kira gimana Bang? Terima kasih Anggia. Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Indonesia terdiri dari berbagai budaya, terdiri dari berbagai bahasa, ribuan etnis suku. Iya. Kalau kita percaya kearifan lokal, sama kita seperti percaya kepada indigo yang diberikan Tuhan. Sebelum masuknya agama, adalah hal-hal yang wajar itu. Masuk. Mulu di bahasa Batakna disahapon. Kalau bahasa Jawanya wangsit. Kalau bahasa Alkitabnya wahyu.
Kan begitu. Jadi apakah Bagaimana penting kita harus membuktikan itu secara empiris, Abang? kan sudah jelas itu. Kalau empirisnya tidak baik, pasti kita hancur. Ternyata kita sudah puluhan ribu kakak Persadata, terdiri dari puluhan ribu kakak, sehat semua, sukses semua. Artinya seperti yang dibilang tadi Opung Ginaben sama Uda Monang, dari tahun 53 sampai 69 itu 16 tahun loh. 16 tahun kita renungkan, 16 tahun kita marminggu, 16 tahun kita ngopi. Bukti empiris mana yang mau mereka minta? Sama seperti kerajaan-kerajaan di Indonesia ini. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Kan begitu. Ya. Artinya cukup kita mempercayai itu sebagai pesan yang baik dan positif. Baik. Begitu, artinya begini, ketika dia masuk ke ranah PSSSI, Parsadan Simanjuntak Sitolu Sadaina, maka pesan baiklah kita sampaikan. Baik. Tetapi ketika kita bergaul, marsaur, tuha hadolita, songon edokon Opung Ginabian di warung kopi, di gereja, berlakulah persaudaraan di umum. Kan begitu. Iya. Ya, kita empirisnya seperti itu. Kalau kita mau lihat dari akademik, ya banyak orang yang kita tidak pahami bisa dengan akademik. Nggak semua sesuatu itu bisa kita buktikan secara akademik. Bagaimana dengan manusia indigo? Iya. Begitu. Sebelum kita sampai pada kesimpulan tentang pertanyaan ini, saya mau ke Uda Yoga dulu. Ini yang sering banget bicara di media sosial juga tentang apakah ini perlu dibuktikan? Udah. Perlu ada prasasti nggak? Perlu ada catatan nggak? Sehingga kita baru bisa percaya bahwa Tona itu memang pernah diucapkan. Itu saya kira orang-orang yang pemahamannya sangat sempit untuk membuktikan itu. Tapi memang mereka melihat bahwasanya itu sulit dibuktikan sehingga itu yang dipertanyakan terus. Ya memang namanya orang yang lagi ini ya, lagi kurang sehat mungkin ya. Dia akan mencari kelemahan-kelemahan yang sulit untuk dibuktikan. Jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa bedanya kita percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat? Iya. Sampai sekarang justru itulah iman. Percaya kepada yang tidak kita lihat, itulah iman. Betul. Jadi kalau semua harus dibuktikan secara empiris, ada datanya segala macam, itu Tuhan itu pun mungkin akan bilang, urus mah urusanmu, urus aku, kan gitu kira-kira. Jadi pertanyaan satu, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga yang baru dibahas adalah sebuah rangkaian untuk mereka yang suka meragukan. Karena di Tuhe Sigaton nomor 1 dimulai dengan kata-kata dihaporsiai jaladi parhatutu. Jadi rohanami. Jadi artinya ini keyakinan, sehingga ada atau tidak prasastinya, ada atau tidak catatannya. Begitu ya udah ya. Kita sudah mempercayai adanya itu. Gitu ya udah ya. Oh, ya. Ini sepertinya Opung Lalo mau bicara juga tentang itu. Boleh. Opung Adinda. Apakah butuh Satabijo Adinda, Satabijo. Oh. Satabi ya. Halo. Nah, ini sama itu seperti bagaimana kita menceritakan si Raja Batak. Kan sama toh? Ada. Iya, sama itu seperti Tuan Somanimpil. Iya. Siakangan mah Hahadulita Sihaan. Sipai 2 mah Raja Simanjuntak. Sipai 3 mah Raja Hutagao. Bukti homai. Jadi dari mana pula? Berarti kalau ada pertanyaan dan bantahan soal Tona, berarti itu sama dengan meragukan juga adanya. Iya, meragukan silsilah kita. Tanya itu, kalau dia peparan di Sobosion baru si Hotang, tanya dia nomor berapa dia? Sunduk Pabigau di mana? Dari mana dia bilang dia 16, 4 orang Jo, sedia 16 nimu. Buktikan secara empiris. Iya, jangan. Artinya begini, kalau mau dibicarakan itu, ini lebih kena. Itu toh. Baik. Jadi kusuku majo, mulai mana peparani Sobosion baru si Hotang.
Nomor 9, sudutmu. Nomor 10 itu, sedia adalah nah. Ya, Itu ya. masih secara empirik. Baik, kita ke Opung Lalu dulu, karena tadi sudah gemes juga pengen kasih pendapat ini soal apakah butuh ada pembuktian. Silakan Opung. Ya, mau lihat tema di diskusi kita, AP berpikir bahwa ini tidak perlu harus kita buktikan lagi. Itu artinya kita harus mundur ke belakang dan sangat sulit untuk membuktikan itu. Arong doha tanatar surat madok, mertua dohalak, na porsean, nakpe, sodi ida. Lapatanna, kita sudah meyakini bahwa yang selama ini sudah kita laksanakan, itu sudah sangat-sangat bagus. Jadi dan pola perlu kita berpikir harus ada bisa dibuktikan secara ilmiah, dibuktikan secara logika, tetapi kita sudah meyakini bahwa tona itu sudah benar dan jala horas jala gabe do kita mengulahoni. Jadi Mantap. yang pola perlu terlalu Mantap. kita pikirkan ucapan orang mengatakan seperti apa membuktikan tuhe itu, seperti apa membuktikan tona itu. Kita tidak perlu harus menjawab mereka, tetapi kita tetap menjalankan apa yang sudah kita yakini benar, apa yang disampaikan di tuhe dan tona itu sudah benar. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi melaksanakan itu dan membuktikan itu tidak perlu. Iba josangan usul sialau. Boleh ada? Baik, terima kasih Opung Lalo dari Baligi. Selamat datang kepada Bapak Uda saya yang baru bergabung, Bapak Uda Gandhi Simajuntak dari Jambi. Horas, Bapak Uda. Horas. Sedang menyetir mobil tapi mau bergabung. Adinda. Halo. Adinda. Ya. Sebelumnya lupa kita bang. Kita sudah hadiron. Halo. Asa pengotok kita tadok mak. Selamat atas pelantikan pengurus baru Parsadaan Simajuntak Sitolu Sadaina Kota Tangerang Raya Natwari. Lupa kan? Nanti Abang Hoga. Oke, siap disampaikan Bang. Pasata beda. Ya, Pasata itu disampaikan. ketua umum. Baik. Lupa. Oke. lupa. Secara keseluruhan kami dari PSSIB Indonesia menyampaikan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Pesta Bonatahun tahun 2022 berikut dengan pelantikan pengurus baru BPH dari PSSSIB Tangerang Raya. Selamat dan sukses. Lupa. Baik. Mohon maaf. Ya, saya juga lupa. Terima kasih sudah diingatkan Abang Anda. Dan satu lagi ada pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin bisa langsung ke Opung Salom yang dari Siantar. Ya, ayah dong gue di Tuhei dokon. Tonai nani sahapon nih debata. Oh di sini. Ya, ada masuk nih Opung Salom. Mau lihat deh. Sebetulnya nih nomor 14 tapi masih muda. Modo suku-suku monai nasi nahapon. Nasi nahap. May dohonon yang difirmankan. Menurut aku. Alai molo di bahasa Batak, molo dung didokko di sahapon itu sudah menjadi ulaun sahalama. Nah, mengulahoni sahalama nama begi jala di pangudahon itu akka pinopar asa gabi sulu dinagolat jala tukuk dinalan di itu akka pinopar. Nah, itu menurut secara singkat. Terima kasih. Iya. Jadi hubungannya dengan apa yang sudah kita bahas dari mulai 1, 2, 3 ya. Terima kasih Opung Salom atas jawabannya dan memang ini jawaban yang memang kita semua satu visi ya bahwa nani sahapon, nasi nahapon yang dinubuatkan, difirmankan, diilhamkan kira-kira begitu ya. Karena tadi Opung Ginabian sudah bercerita bahwa prosesnya adalah setelah dia martonggo-tonggo ya dengan penderitaan yang dia rasakan dan kemudian ada hubungannya dengan pesan kepada anak-anaknya, keturunannya. Oke, saya mau ke Uda Santos dulu kutanya ya. Apakah ada hubungannya, ada relevansi antara mereka yang bukan anggota PSSIB dengan Tona? Apakah mereka berhak untuk protes isi dari Tona atau isi dari Tuhai Sigaton? Udah. Ya, oras dita saluna.
Terima kasih atas diberikan kesempatannya. Kalau menurut saya, masalah Tuhe Sigato relevansinya tidak bisa dicampuri orang lain. Yang mencampuri dan harus mengetahui itu cukup Simajutak Sitolu Sadaina Naso Manit nah tetap setia. Sekarang pertanyaan saya, Simajutak Sitolu Sadaina tidak ada tona, tidak ada apa, tidak ada padan. Yang ada hanya tona. Marga lain itu ada padannya. Kalau kita mau relevansi Simajutak itu harus begini. Sebenarnya tona yang dibuat itu adalah menjaga hubungan kita dengan persuratan Basiring Perbedaan. Iya. Itu yang dimaksud opung kita dan diperjelas lagi di tahun 69. Sekarang pertanyaan saya buat kita semua, bisakah tambak berdiri di Toba ataupun di Tapanuli kalau tidak ada opung dolinya? Suaminya. Sekarang sudah ada itu. Sobosion Borhotang lah yang bisa berdiri, tambak, dan isi ripena. Itu harus kita ingatkan itu buat rekan-rekan. Dan Semua itu saudara terjadi kita. ya? Ya, di mana ada tambak jongjong dan isi ripena. Ya, itu buktinya Alaya apa? lani ukutta sobosion Borhotang. Ibaem mana sasadaran di padomu matu anak ngana tolui. Oke. Tahun berapa PSSI ada? Sebelum dibuat tambak Sobosion Borhotang, belum ada PSSI. Yang dirantau di Jakarta, saya pernah dengar itu, dia bilang MSA, Merdaup Stop Kutabulu. Sebelum. Waktu buat tambak itu, Opung Ginabean ada saksi, opung saya lah, koordinator seksi keamanan, tahun 69. Alexander Simajutak. Kenapa sampai ada koordinator? Karena itu dulu mau perang. Tahun 60 sekian. Karena mau diambil, tidak mungkin berdiri tambak kalau tidak ada di situ bapaknya. Kita kan harus cari Raja Mersudu supaya dibikin tambak. Tapi karena persoalan tidak bisa, akhirnya dibuat Sobosion Borhotang lah. Itu hasadara. Soal benar atau tidak benar itu tona itu, yang penting saya harus ingat tona. Iya, kelihatannya karena kondisi sinyal ya terputus, tapi paling tidak kita sudah dapat kesimpulan yang paling menarik dari penjelasan dari Uda Santos tadi, sehubungan dengan ada relevansinya atau tidak, dan memang tidak ada relevansinya karena itu hanya untuk paparan dari Sobosion Borhotang Napinasada. Tona itu hanya ditujukan kepada paparan Simajutak Sitolu Sadaina Namarsada Jala Pinasada ni PSSI do. Gitu kayaknya ya. Sehingga Paparan Sobosion Borhotang ikut doi. Oh, pinopar ni opung Sobosion Borhotang. Ya, itu kan pesan implisit yang harus kita terima itu. Iya. Di Sombusihol, tikilau jiarah, ido hasahatanna, beri kamu di videoi. Halo. Adong nama bayan na sudenggan akhir-akhir cerita ini, tapi kita enggak bergeming, enggak. Kita tetap solid. Iya. Begitu. Iya. Waktu tahun 2018 kita Sombusihol bulan Desember, sudah insiden desa Nawaluro. Jalan nama Nortor di sini adalah Poparani Raja Mardau, Poparani Raja Sitobuk, Poparani Raja Hutabulu, Dok Boruna. Halo. Penutup tulangi Raja Sihotang. Oke. Itu. Oke. Ya. Oke, lanjut Anggia. Kembali ke Opung Lalo. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk melestarikan tona ini, Opung? Apakah orang-orang seperti Opung Ginabean, orang-orang seperti kami, atau generasi selanjutnya? Saya kira tona ini perlu kita sosialisasikan dan turunkan kepada generasi-generasi muda kita. Karena bagaimana sekalipun
kalau nanti orang-orang tua kita tidak menurunkan ini, termasuk tanggung jawab kita sekarang yang mungkin generasi-generasi 50-60 tahun umur kita sekarang, kalau suatu saat ini tidak kita turunkan ke generasi-generasi penerus kita, berarti putuslah sejarah. Jadi sekali lagi, ini semua harus bertanggung jawab menurunkan sejarah ini kepada generasi-generasi penerus Simajuntak Sitolu Sadaina. Baik, Itu terima menurut kasih. saya. Bagaimana dengan Uda-Uga? Seperti kata Opung lalu bahwa generasi ini adalah generasi paling kritis. Karena kalau tidak disambungkan informasi ini ke generasi muda, maka selesai dah, tidak lestari lagi, apalagi terutama mengenai Tona. Apakah siapa yang punya tanggung jawab mengenai ini, Uda-Uga? Oke, mulai tema. Jadi sebenarnya degradasi budaya ini bukan hanya di marga kita, di semua marga juga sudah mengalami. Budaya kita udah mulai terkikis. Memang ya salah satunya memang dari kita sebagai orang tua mengajarkan, memehot tu anak kota. Tapi tidak cukup lagi untuk itu. Kita harus coba menggunakan media sosial, apapun itu, untuk mengangkat kembali, setidaknya memberikan informasi-informasi, karena banyak sekali dongat buta yang silsilahnya pun dia tidak tahu, hilang. Sukun toh adong naking isedo nama mandokan misalnya 10 oba apa bang Oke dan now. Allah. Dari mana dia bisa tahu keturunannya? Dia nomor 16. Begitu ditanya, ditelusuri tidak tahu. Jadi memang harus bukan hanya sekedar di ini ya, di orang tua saja, tidak. Semua harus kita berdayakan untuk supaya budaya ini akan tetap bisa lestari. Tapi memang kalau bangsa yang besar ya bangsa yang mengingat leluhurnya. Bagaimana dia mengingat leluhurnya kalau silsilahnya saya tidak tahu? Baik. Perlu memang ditelusuri, perlu memang informasi, ya perlu memang ada catatan-catatan. Memang kalau dibuktikan lagi memang tidak bisa, tapi setidaknya dia udah paham. Simajuntak Hutabulu, Raja Odong, nomor 10 Salelengon, Moloido Hutabulu, Itoradong, Bursokaha Mahamu. Saya juga merasa kecewa kalau ada yang seperti itu. Nang adong ursok kunik kudo. Gunai dang hidup ko na te. Hape adong do. Dua nani Hutabulu. Raja Odong tumonggo tua. Alea saya adong do dong atubutan nama dok. Bursokaha mahu Hutabulu. Ala dang adong bursaku dang Hutabulau. Hape nasalah do. Salah pengatusion jala informasi nah orang lengkap. Iya. Jadi dan itulah degradasi itu ya. Udah ya? Iya. Jadi bukan hanya di marga kita, di semua marga memang sudah mengalami. Jadi tugas besarnya ya memang bagaimana melestarikan itu, termasuk pendidikan harus juga ada. Kembali lagi harusnya kembali lagi pelajaran sejarah dan budaya itu harus kembali dimunculkan. Baik. Karena selama ini sudah hilang lagi itu mata pelajaran, sudah nggak ada lagi dibahas itu. Tapi terlalu jauh. Tapi yang kita bahas ini adalah khusus di kita saja. Ya setidaknya nggak tahu naking opung lalu mandok. Setiap orang tua diwajibkan untuk mememehon, mengajarkan, memberitahu silsilah itu, cerita itu. Walaupun cerita itulah yang kita percaya. Iya. Mungkin asal apa gitu. lanjut Mak. Oke. Baik, udah. Jadi karena waktu di Papua sekarang tentu sudah pukul 7 malam. Masih santai ya. Papua, masih santai. Iya. Memang jam begini jam darurat sinyal. Sudah darurat jam 10 sinyalnya ya. malam, jam Baik. 8 di Toba. Iya, baik. Masih ada satu lagi pertanyaan yang akan dibuat sekaligus sebagai closing statement dari masing-masing narasumber. Pertanyaannya akan dimulai dari Opung Ginabean ya. Kenapa penting agar seluruh Parsadan Simajuntak Sitolu Sadaina di seluruh Indonesia, kalau perlu seluruh dunia, punya satu pandangan soal Tona itu? Dan bagaimana menurut Opung mewujudkan itu supaya satu visi, satu pandangan soal Tona
opung subusion berusia otang itu opung. Oke. Jadi kalau dari tadi ku dengar, kita itu kan buat pandangan kita masing-masing. Iya. Coba kembali, Amang, lihat dulu subusio berusia otang yang punya tona. Coba lihat kembali. Maksud saya mengenai pelestarian dan kepada generasi muda. Itu opung berhutang sebelum terjadi dia sudah memperhitungkan apa yang akan terjadi ke masa berikutnya. Contoh, dia minta bila saya sudah tua dan meninggal, makamkanlah aku di perlubanan Huta Bulu. Makamkan, jangan di dekat Raja Barsudung sama Boru Hasibuan. 2. Kemudian datanglah turunannya. Karena itu tadinya inabor di tengah sawah diganggu pihak persuratan sejak tahun 47. Sejak tahun 47 sampai dengan tahun 53. Maka bertindaklah bapak kita, opung kita tahun 53, 20 Oktober ya Santos, yang menggali tulang belulang berhutang sama anaknya yang 3. Iya. Dan menempatkan di lokasi tambak sekarang. Jadi maksud saya, opung berhutang sudah lebih dulu dia menjaga dan untuk melestarikan. Buktinya dia minta terpisah dimakamkan dengan suaminya. Iya. Kemudian peperannya memindahkan tulang belulangnya ke Huta Bulu. Iya. Dia makanya saya bilang tadi dia tabak itu. Tabak itu berbicara. Baik. Kenapa tidak ada suaminya di situ? Itu melestarikan. Iya. Karena Raja Barsudung sudah duluan tidur sama Boru Hasibuan. Iya. Di Pendoan. Makanya Boru Hutang membuat tempatnya tersendiri, ialah untuk melestarikan. Jadi kalau orang generasi muda mau minta bukti, itulah baca. Lokasi itu kenapa begitu? Ya. Nah, sekarang mainkanlah mainmu. Biar kami tunjukkan siapa kami. Iya. Nah, itulah. Jadi karena kita sudah menunjukkan bahwa lokasi opung berhutang itu sudah berbicara pelestarian. Iya. Jadi kalau untuk menjawab itu kepada generasi muda, lihatlah itu makam itu, lihatlah tabak itu. Itu. Kita lanjut lagi closing statement dari Nazotua Maju Parjolate. Oke, lanjut Adinda. Ngol-ngolan mamete. Sian udah mau nang Maju closing statementnya. Kenapa penting supaya seluruh Indonesia, PSSIP seluruh Indonesia itu satu pandangan, satu visi soal Tona. Udah penting nggak itu? Ya, ada opak poin kan? Halo. Poin pertama, kedua, ketiga, keempat. Poin ketiga di situ ditegaskan bahwa itu ya orang PSSI itu nama berkepentingan sih. Dan ada haknya orang luar mengutak petiki, ya kan. Lalu di penutupannya kan dikutip buisi Odani Raja Salomo ayat 20 Mujaha Majrah ale anaha sairadu tima tonani among jala unang tulakon Odani inong Odani Pasidik Parmara. Kan unak siswan bulu di lapang-lapang ibadi. Iya. Unak si bula naso si bahan naso jadi. Baik. Jadi ngapain kita ngurusin yang bukan urusan kita?
Iya. Adong makati tu beriban HP. Asida nama hamarangi pamana. Si tobuk go, tuang putero. Pamana. HP. Urusnya urusan itu beriban. Pada ujungnya nanti ada abatahok pada kasalot marbona sakalan do tu bonana do laon dan mengarjangi lau urusan adalah ke internal loh, lalu internal secara marga secara pemon situ bisa daina kan nggak jelas di dakola perlu repot-repot kita alana nadong jawaban ini tonai ini di perlindungan sangat jelas jawaban di tonai ai halak batak keberadaban ni halak batak yang awalnya adalah riko ni hajol mau ya so dia mai riko ni hajol mau nasaor nagabi itu gana harikotan jadi okuta sobusihon nga tarida hasaoran na hagabion na tulu anak dua borun tubuh nada siana tuluon sada do boruna na mangul lai siana tulu anak sada boruna on dan natar pajujur pe godang ni pedok parai. Jadi gak perlulah terlalu repot do akada naso tamak akan naso batak alai hot kita di hahotat itu hot ginabian. Baik, terima kasih sebagai closing statementnya udah tuh Tasudi ya closing statementnya mohon singkat saja untuk menutup acara kita. Ke Opung Lalo dulu, mengapa penting agar seluruh PSSIB di Indonesia dan dunia satu visi soal Tona, Opung? Iya, perlu memang harus kita budayakan, lestarikan itu tadi budaya kita, supaya orang juga tahu. Jadi ketika kita tidak melestarikan itu kepada generasi kita, suatu saat kan ada saja marga-marga lain bertanya kepada generasi-generasi anak-anak kita atau mungkin suatu saat cucu kita. Jadi kalau mereka nggak tahu menjawab, ya apa Akil Simanjuntak itu? Yeah. Jadi kesimpulannya bahwa Tona, Tohe dan semua itu sejarah Simanjuntak itu secara khusus PSSIB harus kita lestarikan kepada generasi-generasi muda kita, generasi-generasi penerus kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Opung Lalo Simanjuntak dari Balige. Lanjut ke Uda Santos dari ujung timur Indonesia. Apa pentingnya supaya satu visi, satu pandangan PSSIB seluruh Indonesia soal Tona udah? Singkat saja udah. Ya, terima kasih. Supaya kita satu visi soal Tona, intinya kan kita harus mengingat yang dibilang Soekarno. Jangan lupa kita sejarah. Artinya jangan lupa sejarah, kita buktikan di Hutabulu. Bikin Tohe Sigaton itu di sana, monumennya. Saya kira kita generasi muda, mari kita bersama-sama. Kalau kita buat nanti di dalam medsos, dalam apa, itu nanti orang banyak komen-komen. Bagusnya itu Hutabulu. Ya. Tanah persaktian Simanjuntak itu saya kira kita buat. Tohe Sigaton itu di situ monumennya. Supaya generasi kita, anak kita, cucu kita bisa melihat di Hutabulu ada. Kalau nanti seperti yang dibikin Mas Gugun itu pakai branding, itu orang bilang nanti itu orang-orang bikin itu. Tapi kalau sudah ada monumen diresmikan, siapa yang mau sangkal? Ya betul. Jadi Uda Santos setuju selesai nanti video ini kita akan putarkan video desain dari Rumah Persatuan. Ternyata dia lari. Ya. Setuju ya, nanti selesai dari video ini kita putarkan video desain dari Rumah Persaktian ya. Iya, itu betul. Itu sekarang kita kejar. Jangan kita banyak ngomong lain. Apapun dibilang orang, biarkan angin berlalu, tapi kita jalan gitu loh. Bila meeting Desember, kita buat pertemuan. Kenapa? Itu Sadayana do Boruna harga mati. Iya, harga mati. Harga mati tuntutan. Jangan teori, praktiknya biar di Hutabulu. Mas Gugun, Bapak Lalo, Pukinabean ada di sana kok, memantau. Kita tinggal drop. Siap. Itu saja. Kalau kita bicara begini-begini, itu akan orang pertanyakan. Tapi kalau sudah ada bukti, sejarah, ada Tohe Sigaton di situ monumennya, siapa mau sangkal?
Ya. Sekarang itu tidak ada pertanyaan lagi itu. Yang penting itu dulu kita utamakan. Begitulah caranya supaya kita satu visi dari ujung timur sampai ujung barat ya, udah ya? Ya. Ya. Oke. Terima kasih udah Santos dari Papua. Selanjutnya udah Oga dari Itu saya setuju itu. Jadi saya kira itu. Walaupun kita riak kasih tinggal. Gue si Gatot. Saya kira. Terima kasih udah Santos. Selanjutnya udah Oga. Closing statementnya udah. Mengapa penting agar PSSIB Indonesia seluruhnya, di seluruh Indonesia maupun dunia itu satu visi, satu pandangan soal Tona Opung Sobusion Borusiotang. Kalau ditanya kalau pertanyaannya mengapa penting, bukan hanya sekedar mengapa penting, itu memang harus. Dan bagaimana mewujudkan itu? Udah. Nah, untuk mewujudkan itu ya banyak cara memang ya, salah satunya ya ada monumen, ada sejarah yang kita bisa publikasikan sehingga orang lain ditanya dia tidak ragu-ragu untuk menjawab, kan begitu. Sehingga memang jelas dan tegas bahwa mereka juga bisa satu suara dengan kita semua dimanapun Simanjuntak berada, keturunan dari Opung Sobusion Borusiotang punya satu suara. Jadi tidak ada keraguan, orang lain akan melihat itu, marga lain akan melihat itu. Jadi tidak mungkin lagi digoyah atau diganggu. Jadi maksudnya Opung udah juga maksudnya kalau sama jawabannya berarti dia dari PSSIB, begitu lain jawabannya berarti dia bukan anggota PSSIB, kan kira-kira begitu ya? Bisa. Kan tinggal begitu, itulah pentingnya satu kesamaan visi gitu maksud udah kan? Iya Kak, ya kira-kira seperti itu. Selama sama jawabannya soal Tona itu berarti dia PSSIB. Kalau agak beda dia mulai melintir, berarti dia bukan PSSIB. Itu dari udah Oga. Terima kasih atas jawaban dan closing statementnya udah Oga. Kita lanjut ke Opung Salam dari Siantar. Mengapa penting bahwa kita satu visi dan bagaimana itu mewujudkannya soal Tona itu Opung Salam? Iya, terima kasih. Mengapa penting kita melestarikannya? Karena itu adalah Tona Opung. Tona Opung kita ini bukan menjadi kutukan untuk kita, tetapi ini untuk menyelamatkan kita pada kita siap permarahan do perbedaan. Untuk melestarikan ini semuanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk orang tua nami, akan Aposo. Cuman persoalannya sekarang, ketika kita ini mau manonahon ini menyampaikan Tona ini kepada keturunan kita, atau katakan dulu kepada anak saya, tentu anak-anak sekarang kan akan bertanya, kenapa ini perlu? Maka kita sebagai orang tua, mumpung masih ada di sini Bebauda Monang, baru Opung Ginabean, kelemahan kita di Indonesia ini adalah tentang data. Nah, mumpung sekarang masih ada saksi-saksi ini yang orang-orang tua, bahkan ada saya tahu mereka Simanjuntak ahli sejarah, bagaimana kalau kita dituliskan ini kembali? Salah satu contoh, kenapa orang Jepang itu selalu masuk Guinness Record orang tertua? Sebetulnya orang Indonesia, orang Batak yang nggak dicatatkannya. Jadi kalau bisa permintaan kami dari yang muda ini supaya sejarah ini tidak amburadul ke sana kemari, mumpung masih hidup orang-orang tua kami, ada di antara kita marga Simanjuntak yang ahli menulis, silakan ini dituliskan supaya ada background kita untuk pegangan kita untuk keturunan kita di masa depan. Kalau tidak, Bapak Ibu, ini akan terkikis. Magoman Mosude Tona, kita sampaikan Tona, kenapa rupanya itu? Padahal data nanti kurang sama kita. Itu dari saya. Kalau bisa ke depan kepada opung kami, orang tua kami yang mudah berkolaborasi, yang orang-orang intelektual, mohon dituliskan kisah dari opung kita Sobusion Borusiotang untuk pegangan di masa depan anak kita. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, sebagai penutup, sebagai narasumber terakhir yang menyampaikan closing statement, Abang Dagugun. Apa pentingnya Bang, kita satu visi Bang? Apakah sama pendapat Abang dengan udah Oga tadi?
semua pendapat orang tua kita yang hadir sebagai narasumber itu benar. Saya orang Batak, saya akan ajarkan kepada anak saya bahasa Batak. Saya akan ajarkan kepada anak saya partuturon. Saya akan ajarkan kepada anak saya jenis-jenis ulos. Saya akan ajarkan kepada anak saya pesta paradaton. Saya akan ajarkan kepada anak saya manortor. Karena itulah bagian-bagian yang menarik untuk generasi muda. Kalau kita seperti kita sampaikan ini adalah salah satu juga penjelasan awal. Dalam saat ini, kami dari bidang aset sudah mengkonsep ulang gambar rumah persaktian beserta prasasti yang disampaikan tadi dari orang tua kita. Doakan, selesai itu gambar desain ulang. Asata berengjo, kembali lagi, asata berengjo, sebetulnya langgengnya itu di mana? Langgengnya itu kita mendengarkan langsung dan melaksanakannya. Itu langgeng. Nah, kalau orang mau berpendapat miring di sosmed, urusan dia lah itu. Tetapi saya punya keyakinan, opung saya sobosiom borsiotang the best. Songone dei, jangan dengarkan cerita burung. Jangan dengarkan omongan orang. Yang penting antara kau dan aku sama-sama melaksanakan tona sobosiom borsiotang. Titik. Oke, Mas Bro. Salam sehat. Terima kasih Abang Da. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Opung Ginawian, Uda Monang, Opung Salom, Opung Lalo, Uda Hoga, dan Uda Santos, dan Uda Surukun. Abang Da Gugun terakhir ya. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber di Kopi Nonang. Jolo Mangopi, Asa Marnonang. Horas, 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 Horas. 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 Tona Tuhe sigaton di persadaan si majutak si tulu sadaina dohot boruna sare di hapor siai jala di perhatutu rohanami paparami sobusihon borusihotang do tona na pinasahakna nasinahapan ni debata tuhami paparanna magdaw si tombuk kutabulu dohot boruna dua ya tona niyo punami borusihotang nomor tujuan doi pasti di perbadaan dohot parmaraan dihami paparan ni sobusion borusihotang maradepon hahaduli persuratan naso sada ulaon adat dohot parugasanon ripe-ripe tulua alatona pangupulan do tonai tuhami paparanna mardau si tombuk kutabulu boruna na langsung berkepentingan di tonai jadi hola paparan namar sada jara pinasada ni pesasido na bumi mangalehon hatorangan pot marang penafsiran nasah tariot tusi tolube mulu adong nama nafsir hontonai di luar ni PSSSI Pura jumi hamidoi naparohon hagaoron di bagasan nantu luar ni PSSSI obat alani hot do hami sewon nasailaon marningot dohot manihutton tonai nienet sian podani Raja Salomo Orang ayat 20 Kutabulu Balige tanggal 6 Juli 1940 siang.